Adegan dengan pedang terhunus dan busur ditekuk. Melihat ketiga pembangkit tenaga listrik keluarga beberapa kali milik mereka, Wu Shuang mengatakan bahwa dia tidak takut itu salah. Dan bahkan merasa bahwa nenek moyang yang mengerikan juga tidak dapat ditaklukkan. 500 pembangkit tenaga listrik, teknik abadi bersatu, itu menghancurkan ras naga. Namun, pada saat ini, saya melihat langit lain terbang di atas langit, dan roh yang mati itu sangat menjijikkan, dan Gu Yuan mengerutkan kening. Ini, pria mayat itu. Pendatang adalah banyak pembangkit tenaga mayat dan gangster mayat. Mereka juga ingin datang ke Divine King untuk melatih tubuh berdaging. Tampaknya Chen Chen belum keluar dari bayang-bayang frustrasi barusan, dan 6 kata wakil patriark ras naga tertancap kuat di hatinya. Konon di atas air terjun darah, ada Divine Art pemurnian tubuh dari keluarga Lily. Ketika saya menangkapnya, tubuh berdaging juga mencapai batas keabadian emas, dan rasa malu akan terhapus. Mayat itu berterbangan, tetapi melihat bahwa mata Ning tidak benar. Kakak senior, apakah menurut Anda ada orang yang menikam Dragon Rache? Sambil berbicara keras, mayat-mayat telah terbang ke air terjun darah Raja Ilahi, dan Gu Yuan serta pembangkit tenaga listrik lainnya juga memperhatikan kedatangan pagi mayat. Mengenai mayat yang tinggal, meskipun ada beberapa ketakutan tentang cara menakutkan dari ras aneh ini, selain itu, Gu Yuan tidak merasakan apa-apa, dan hubungan dengan mayat Chen tidak dalam dan dangkal, dan bersujud dengan sopan. Apakah Brother Chen berencana datang ke Bloodfall untuk memurnikan tubuh yang berdaging? Tapi dia tidak melihatnya, dan wajah Chen Chen agak tidak wajar. Untungnya, dia memiliki cadar hitam yang menutupi wajahnya, tepat sekali. Lampu pompa pagi mayat sedikit meluncur, dan menemukan bahwa 100 siluet itu sebenarnya bukan Dragon Rache. Dan pria yang dipimpinnya bukanlah patriark dari Dragon Rache yang mengalahkan dirinya sendiri. Tak heran jika mereka bertemu di sini karena mereka semua masuk dari pintu masuk suku Lily. Secara alami, mereka akan memilih yang paling berharga terlebih dahulu, air terjun darah yang ditinggalkan oleh suku Lily. Namun, di hadapan Qin Yichen, si Chen berkata bahwa dia tidak malu karena itu salah. Lagi pula, dia dikalahkan dalam waktu singkat, dan lengannya belum sembuh total. Tapi Chen Chen tidak mau membuat konsesi. Lagi pula, bahkan jika dia kalah, tidak mungkin baginya untuk menjauh dari Dragon Rache. Bahkan Divine King tidak berani masuk, dan pura-pura tidak tahu, tidak ada. Kalau begitu, aku akan pergi ke air terjun darah dulu. Namun, ketika Chen Chen hendak berbalik, dia mendengar cibiran di belakangnya. Hal semacam ini yang bukan manusia atau hantu dapat mencemari air terjun darah Raja Ilahi. Apakah Anda tidak takut mencemari air terjun darah? Apa katamu? Memalingkan kepalanya untuk melihat, Ziyun mencibir. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? 4 kata terakhir, menggertakkan giginya hingga dia mendengar sosok Gu Yuan dan yang lainnya gemetar. Apakah kamu kalah? Apa masalahnya? Apakah karena suku mayat baru saja berperang melawan Li Dragon Rache dan kalah dari Li Dragon Rache itu? Tidak mungkin. Siapa yang akan bersaing dengan siapa? Dan bagaimana geng mayat itu bisa kalah? Di hadapan keheranan semua orang, Ziyun tampaknya menutup telinga dan bahkan lebih tertawa. Hei, bagaimana lengan anakmu? Saya pikir itu masih gemetar. Hati-hati saat memasuki air terjun darah, dan itu rusak. Gu Yuan mendengar ini sedikit, dan orang itu memperhatikan bahwa mayat itu sebelumnya telah ditutupi oleh kematian, tetapi lengan yang patah itu belum sepenuhnya sembuh. Cedera seperti itu mungkin tidak cukup waktu di alam rahasia dewa. Zhen Chen terganggu oleh sebuah lengan. Siapa yang melakukan ini? Yun Mushuang. Dia tidak memiliki kemampuan ini. Apakah ini reinkarnasi alam dewa dari ras naga? Dia hanya 9 lapisan surgawi. Meskipun dia belum pernah bermain melawan Chen yang sudah mati, dia bisa menebak dari status Li Su yang sudah mati, yang sebanding dengan mereka. Tentu saja, Gu Yuan mengakui bahwa Dead Chen tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi berita itu mengejutkan mereka. Apalagi saat melihat penampilan si Chen yang berbisa. Saya tahu ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, saya khawatir Dragon Rache benar-benar bermain melawan suku Zedai. Dan jelas bahwa mayat Chen telah dikalahkan oleh Dragon Rache. Untuk sementara, ekspresi Gu Yuan menjadi menarik. Reinkarnasi alam dewa ini memiliki beberapa poin kemampuan. Jika saya tidak terjadi di pagi hari, saya tidak akan mengharapkannya. Gu Yuan memandang Iron Orangutan dan Verstiges. Orang kedua dan ketiga memiliki ide yang sama. Meskipun reinkarnasi ras naga ini lemah, tampaknya memiliki kekuatan. Jika itu untuk bertarung, bajingan tua ini tidak akan putus asa untuk menyatukan mereka untuk melumpuhkan alam rahasia Kaisar. Ini juga alasan mengapa 3 ras takut akan hal itu. Mereka takut terlalu keras. Dragon Rache merebut keluarga dan melawan, membakar batu giok dan batu. Dan aliansi mereka sebenarnya tidak kuat. Bahkan setelah melihat Li Dragon Rache, itu untuk sementara diketahui. Setelah kelompok tertentu adalah Li Dragon Rache baik ikan mati atau jaring terbelah, mereka pasti akan tampak terguncang. Itu sebabnya mereka hanya meminta 10 hari,
agar mereka tidak memaksa perlombaan naga. Sekarang, 3 klan sedikit ketakutan ketika mengetahui berita kekalahan mayat dari Dragon Rache. Lagi pula, mereka hanya memasuki kesempatan alam rahasia 1 kali. Jika mereka benar-benar diubah oleh bajingan tua ini, itu akan sepadan dengan kerugiannya. Kompleks Kera juga sedikit agresif. Pengorbanan mayat ini datang ke sini. Mengapa mereka ditusuk oleh ras naga? Bukankah ini kekecewaan? Tidak, biarkan orang-orang yang bertarung dengan Dragon Rache ini memasuki air terjun darah. Orang utan besi bergetar, tetapi Gu Yuan meremehkan. Kenapa, kamu takut? Jika kamu takut, maka kamu akan berpaling, dan kami akan membagi waktu untuk Dragon Rache. Wajah Iron Man Robusman cemberut, dan transmisi suara menjadi malu. Siapa yang takut? Aku hanya tidak ingin anjing bajingan tua ini melompat dari tembok. Dan selain itu, tidakkah kamu takut dia akan binasa bersamamu? Kulit Gu Yuan tenggelam. Binasa bersama? Ini mungkin benar untuk Anda. Tetapi dia mengakui bahwa meskipun dia dapat mengalahkan mayat Chen, dia mungkin tidak dapat binasa bersamanya. Namun, sekutu Boya, dan Gu Yuan tidak bisa menghentikannya lagi. Lagi pula, Dragon Rache tidak mungkin mematuhi waktu dengan patuh. Itu benar-benar bertarung dan kehilangan kekuatan ras Gunung Purba. Tetapi pada saat ini, saya melihat suara dingin Chen Chen muncul di benaknya. Saudara Gu Yuan, apakah Anda benar-benar ingin memanfaatkan waktu Dragon Rache? Gu Yuan kaget. Aku punya niat ini, tapi siapa yang menyakitimu? Itu bajingan tua. Chen Chen dengan kesal menggertakkan giginya. Itu hanya tipuan untuk kehilangan itu saja, dan dia tidak meminta yang murah. Gu Yuan mendengar ini diam-diam dari Hehe. Jika dia kalah, dia kalah. Sepertinya Chen Chen tidak ingin terlalu memalukan. Tapi sepertinya bajingan tua ini bisa membuat kuda-kuda Wu Shuang terlihat maju. Tidak hanya mengandalkan usia untuk menunjukkan usia. Kakak Gu Yuan, berapa banyak waktu yang ingin kamu ambil? 10 hari per orang. Wajah di bawah kerudung hitam mayat tampak mendung. 10 hari. Apakah ini terlalu sedikit? Gu Yuan belum menjawab. Tetapi melihat Chen Chen berteriak. Baiklah. Ambil semua waktu mereka secara langsung. Kirim mereka keluar dari alam rahasia. Ini, Gu Yuan bersemangat, dan lampu pompa menyala dengan cemerlang. Kakak Chen Chen sepertinya ingin malu di depan salju, tapi tidak baik memperlakukan Gu sebagai pedang. Jika memakan waktu lama, bahkan jika yang terakhir meninggalkan garansi 7 hari karena aturan, itu akan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Siapa yang akan menghabiskan terlalu banyak waktu di Secret Realm? Namun, dia tidak ingin dieksploitasi oleh mayat.